Ya itu dia. Sebenarnya saya sih banyak yang belum saya bongkar sih sebenarnya. Kayak kelahiran pun sebenarnya juga karena ya itu saya nggak tahan dalam hal ini adalah karena ya mungkin dunianya selebriti seperti ini kali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan media yang udah perhatian untuk bisa sampai malam kayak gini. Kebenaran gini, terkait masalah gugatan saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran tuh belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah nyari apartemen semuanya nggak ada Nyai, tapi saya tahu lah posisinya di mana cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada, ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak, jadi kekhawatiran saya sama anak karena waktu baru lahir 2 hari pun sempat masuk rumah sakit lagi adiknya sempat, jadi kena kuning ya dibilangnya. Tuh. Alasannya putus komunikasi apa sih Bang? Maksudnya dalam konteks beberapa hari setelah lahiran katanya ada putus komunikasi. Nah, alasannya apa Bang? Yang pastinya sih saya belum tahu ya, tapi waktu itu kejadiannya bareng sama Umi Ana. Jadi Ibu Ana masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Waktu itu saya keluar dari rumah pun 2:30, itu pun izin dengan Nyai gitu. Pas keluar 2:30 karena saya sempat konsul juga dengan Guru Ana kan, gimana tinggalin udah nggak apa-apa. Saya bilang ini baru lahir, ya udah nggak apa-apa karena kan di rumah. Jadi saya keluar ke rumah Ibu Ana, saya urusin sampai Ibu Ana masuk rumah sakit itu sekitar masuk ruang ICU jam 7 malam lah besoknya. Saya balik udah nggak ada, jadi udah nggak ada istilahnya. Tapi saya tahu waktu itu kan karena berbarengan sama foto newborn ya. Jadi foto newborn pas saya balik selesai foto newborn, karena emang foto newborn selesai mungkin ya karena kecewa saya nggak hadir di foto itu, tapi kan buat saya itu hal yang nggak terlalu inilah. Tapi makanya saya pikir mungkin Nyai pengen tenang, saya juga ya udah saya diem aja, lebih fokus ke Ibu Ana sampai sekarang juga. Berarti sebelumnya ada konflik atau permasalahan rumah tangga, ribut-ribut? Nggak ada, karena kita kan pas dari lahir itu udah fokus ya. Terakhir itu yang saya bilang tadi, saya dan Nyai kan istilahnya saya pernah punya pengalaman gitu dengan anak gitu kan. Jadi saya anggap apapun saya selalu ya udah mengalah karena anak-anak ini kan Nyai baru, saya anggap istri saya baru punya anak gitu kan, yang kayak makanya saya bilang waktu 2 hari keluar dari rumah sakit, besoknya langsung masuk rumah sakit lagi dirawat karena sempat itu dia penyakit kuning namanya, kurang vitamin D. Ya, kuning ya kan, itu jadi harus disinar kan, harus disinar. Jemur. Iya, karena kurang ASI juga, karena kan mungkin dia belum terbiasa untuk memberikan ASI kan itu. Bang, ini diisukan katanya ada KDRT dalam rumah tangga, itu seperti apa sih Bang? Diisukan kabar burung, klarifikasinya. Kalau saya sih tegaskan ya, saya mau ya maaf dengan namanya saya kan duda dan pernah punya nikah dari zaman dulu sampai detik ini saya nggak pernah KDRT dengan perempuan. Jadi buat saya ya perempuan itu emang harus dimuliakan sama seperti ibu saya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja laki-laki gitu. Makanya saya sama anak perempuan saya pun deket gitu. Berarti menepis ya? Menepis ya, Menepis. Ya itu terserah lah di luar bilang apa, saya maksudnya yang penting yang saya lakukan Allah lihat kok gitu aja. Tapi Bang, termasuk ini kan suami tadi yang tegas nggak sih, kan kata Nyai kan kalau keras ya, kata Nyai kan agak keras. Kalau bicara keras sebenarnya buat saya gini lah, dalam sisi apa gitu. Kalau laki-laki kan pemimpin dalam rumah tangga, nggak ada istri yang jadi pemimpin, benar nggak? Nah jadi buat saya ketegasan saya dalam rumah tangga adalah yang berhubungan dengan akidah, dengan syariat ya harus benar-benar tegas gitu, nggak bisa pelintir-pelintir gitu, ya hitam, putih ya putih, nggak bisa abu-abu gitu dalam Islam kan.
Bang, ini tadi kan sudah ke PA Selatan juga, sudah masuk gugatan, dan Nyai itu menggugat nafsal nakah, cerai, dan hak asuh anak di dia. Tanggapannya seperti apa? Mungkin dari segi hukum, Abang? Oke, baik. Saya sebagai kuasa hukum dari Mas Andri Rawan, kami juga baru dapat info ya tadi ya untuk mengenai gugatan dari Nyai Roro Fitria kepada klien kami ya. Oleh karena itu, kemungkinan dalam waktu dekat kami juga akan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendaftarkan kuasa kami sebagai kuasa hukumnya dari Mas Andri, dan kami dari tim kuasa hukum akan menjawab semua gugatan-gugatan yang dilayangkan Nyai dan melalui kuasa hukumnya. Begitu. Nah, berarti terkait permasalahan anak dan hak asuh itu seperti apa, Bang? Kalau mengenai hak asuh anak, ya memang kita semua tahu ya bahwasannya memang Baby Sultan kan masih bayi baru lahir ya. Memang kalau secara hukum ya kami juga semua sudah tahu bahwa anak di bawah 12 tahun kan memang semua diikut sama ibu ya. Tapi dalam hal ini yang perlu kami tegaskan adalah kami akan berusaha, dalam arti jangan sampai klien kami ini ya kan dihalang-halangi atau ditutup aksesnya untuk bertemu dengan anaknya. Kalaupun nanti seandainya hak asuh anak ini jatuh kepada Nyai Roro Fitria. Oke, tapi kan kabar terakhir yang sebelum adanya polemik, sebelum digugat ini, Abang belum bertemu dengan Sultan kan? Belum ketemu saya. Belum bertemu dengan Sultan. Sudah hampir sebulan kurang lebih. Oh, udah hampir Sebulan. Nah, makanya oleh karena itu kan kami jujur sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Makanya kami jujur sebagai kuasa hukumnya juga agak keberatan karena bagaimanapun klien kami kan ini sebagai seorang ayahnya gitu loh. Yang mana ya sebagai seorang anak kan butuh juga support dari ayahnya, bimbingan dari ayahnya gitu loh. Tidak bisa juga istilahnya semua itu diserahkan kepada ibunya, itu aja. Oke, tapi tadi sempat ngobrol sama pihak kuasanya Roro bahwa Abang tidak ada kejujuran terkait masa lalu, termasuk Abang pernah dikabarkan memiliki 6 anak. Itu gimana, Bang? Ya itu dia. Sebenarnya saya sih banyak yang belum saya bongkar sih sebenarnya. Kayak kelahiran pun sebenarnya juga karena ya itu saya nggak tahan dalam hal ini adalah karena ya mungkin dunianya selebriti seperti ini kali kan. Cuma kan saya gini, niat lu ketemu gua adalah untuk ibadah. Jadi buat apa sih bual-bual di media seperti itu gitu kan? Kejujuran semuanya Roro tahu kok tentang masalah saya, dan Roro pun tahu semua anak-anak saya. Tapi berarti bener, Bang, ada 6 anak tuh, Bang? Apa gimana, Bang? Anak saya 4 kayak di Jakarta. Oh, 4, berarti bukan 6 ya? Oke. Lalu berarti yang di Jakarta 4. yang Jakarta enggak, totalnya berapa, Bang? 6. 6, betul 6 berarti ya? Iya, anak saya 4, yang di Jakarta 4, emang ada 6 semuanya. Iya, semuanya 6 kan? Oke. Berarti Abang beranggapan ada drama dalam rumah tangga Abang dengan Roro? Kalau dibilang drama sebenarnya saya namanya jalan udah nikahnya resmi segala macam ya kita jalankan aja, karena apa, semua itu kan saya bilang jodoh mau rezeki udah Allah yang atur. Saya ikhlas untuk jalan itu, tapi ya kita nggak tahu kan seperti yang terjadi hal-hal yang sebenarnya harusnya tetap akan baik sih selain ini gitu kan, karena kan masalahnya udah ada hubungan batin kan antara saya dengan anaknya dari Nyai gitu. Oke Bang, emang selama menjalani kehidupan sama Nyai ini seperti apa sih Bang? Maksudnya ada kekangan dari Nyai kah atau gimana nih, atau Nyai Karena kan basicnya kan beda backgroundnya. Nyai kan dengan keartisannya, dunia keartisannya itu kalau saya sih kan lihat lah, kalau hidupan saya kan emang ya bikers, main di motor kan, pasti butuh kebebasan ya. Kalau dibilang kekang ya bisa lihat lah dalam 1 tahun ini hampir saya nggak pernah main motor kan, di atas motor. Ya, jadi yang nilai kalian sendiri dikekang atau enggak gitu. Tapi buat saya gini, dia udah istri saya ya udah, tapi kan nggak mungkin juga saya pemimpin harus ngikutin terus. Sementara bisnis saya adalah harus di luar gitu. Dengan saya bisnis ini adalah berhubungan relasi apa, bergaul, sama aja sebenarnya dengan musik juga seperti itu gitu kan. Kalau bisa dibilang Abang diatur kehidupannya? Abang diatur kehidupannya oleh Nyai? Ya bisa nggak, saya sih nggak bisa tanya ke Nyai gimana. Kalau kebalikannya Bang, abangnya yang ngekang Terlalu mengekang ya? Kalau saya terlalu ngekang, Nyai pun istilahnya dalam hal ini syuting mana aja kan, bahkan video klip kan saya bantu kan, support kan. Ya itu saya bilang, bahkan kalau saya bilang kalau hal-hal yang saya bilang kayak kemarin Mandalika kita berangkat pun kalau perlu nggak berangkat sebenarnya nggak perlu berangkat, tapi kan
Nyai untuk ikut karena saya pikir mungkin istri saya mau support seperti ini gitu. Tapi ini kan kabarnya masuk gugatannya itu cukup dadakan ya kayaknya Kaget tadi, gitu, cukup bahasanya. kaget, cukup siang. Mengejutkan. Itu gimana tuh Bang? Iya, kalau untuk masalah gugatan ya memang dibilang kaget ya sudah pasti kita juga kaget ya. Artinya itu secara mendadak ya, yang dimana kita juga nggak ada konfirmasi lebih lanjut ke pihak kami juga ataupun langsung kepada klien kami. Makanya ya sudah, kalau memang sudah itu semua sudah terjadi ya kita hanya bisa menjalankan aja. Artinya kita akan datang ke persidangan, kita akan menghadiri seluruh agenda persidangan, dan kami akan sebagai kuasa hukum saya akan tetap membela hak kepentingan hukum klien saya gitu loh. Jadi segala aspek hak-haknya dari Mas Andri ini akan kami perjuangkan sebagai kuasa hukum. Oke Bang, sebelumnya pernah ada keributan dan hingga akhirnya terlontar kata-kata ingin cerai dari Nyai, pernah nggak ada? Kalau dari Nyai sih sebenarnya ya pernah namanya perempuan kadang-kadang kalau emosi kan. Cuma saya bilang ya udah, saya bilang kalau kayak gitu terus kan saya bilang aras tuh nggak kebuka rezeki kalau kamu sering ngomong. Dan ya kalau saya terserah kamu gitu kan. Intinya sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga saya sebenarnya yaitu yang tadi dibilang kan. Kalau saya ngerasa terkekang ya karena istri ya udah mungkin nggak mau saya seperti itu. Tapi kan saya bilang beda ini nih kerjaan gitu. Jadi yang saya bilang kerjaan saya emang di lapangan gitu. Hal apapun berhubungan dengan bikers, dengan komunitas seperti itu. Jadi ya nggak mungkin juga kalau saya nggak pernah keluar nggak kemana-mana ya pasti stuck. Makanya Tapi sebenarnya apa sih Bang maksudnya dalam konteks apakah mengenai finansial atau apakah ada indikasi pihak ketiga? Sebenarnya pemicu pertengkaran itu sering terjadi karena apa sih Bang? Prinsip sih kadang ya sebenarnya kayak yang saya bilang tadi, kalau saya tegasnya adalah soal prinsip. Jadi dari pertama pun sering ada kabar burung seperti itu ya karena prinsip. Kalau saya kan makanya kan banyak Nyai beberapa saya ajak sebenarnya saya ajak ngaji atau ketemu guru seperti itu untuk biar sama-sama kita belajar gitu, belajar untuk hijrah. Kalau orang bicara hijrah ya nggak akan bicara soal keramat atau pusaka atau apapun lah, pasti ya bicaranya ya orang hijrah itu ya udah real, buang semua yang berbau mistis atau apa gitu kan, nggak bisa juga gitu. Nah saya makanya kan, tapi kan ini tugas saya sebagai pemimpin, jadi ya udah kalau misalnya nggak bisa ya pelan-pelan ya dalam 1 tahun ini mungkin pas udah punya anak saya ngalah karena nanti udah saya bilang ada mungkin berubah kan, namanya perempuan kadang-kadang udah punya anak dilihat anaknya seperti itu akhirnya dia jauh lebih baik. Harapan saya sebenarnya seperti itu aja. Tapi apakah Nyai masih dengan berbau mistis, masih dengan, kita kan dulu mengenal dia dengan hal-hal mistis. Hal-hal mistis. Apakah Kejawennya. dengan kemarin menikah dengan Mas Andri masih seperti itu atau kita kan tahu dia sempat Kalau hal seperti itu sih karena kan dia bilang budaya sih ya sebenarnya, tapi kan nggak mungkin langsung saya bilang sembuh, tapi pelan-pelan saya bersabar gitu kan. Ya, tapi ada batasnya karena ini bicaranya adalah prinsip akidah, nggak bisa kita walaupun yang saya bilang tadi, orang dengan iman yang kuat walaupun dia penjahat ataupun kalau imannya kuat tetap dia akan bela agamanya dan dia ketauhidannya benar-benar kuat gitu. Bicara tauhid ya lu nggak bisa minta dengan siapapun kecuali Allah gitu aja kan. Islam. Berarti intinya ingin mempertahankan Bang ya? Apa lebih ke pasrah Bang? Jangan ada gugatan ini Bang, Abang gimana Bang langkahnya? Atau mungkin mengikuti kemauan dari Nyai atau memang tetap mempertahankan gitu dengan berbagai cara gitu? Oke, kalau untuk masalah ingin mempertahankan atau tidak, memang kan artinya dari pihak Nyai sudah mengajukan gugatan. Semua itu memang nantinya akan adanya di putusan majelis ya. Akan ada putusan majelis yang jelas kita akan tetap berusaha. Artinya di sini berusaha ini adalah sebetulnya klien saya ini ingin tetap berjuang untuk anak sebetulnya. Dalam hal ini untuk anak, semuanya itu buat anak gitu. Dan siapa sih yang rumah tangga yang pengen pecah atau retak gitu, apalagi ini udah ada anak yang dimana anak itu baru lahir gitu loh, yang lagi lucu-lucunya. Makanya ya di situ nanti kita akan coba untuk perjuangkan hak-hak kepentingan hukum klien kami. Berarti akan datang Bang? Untuk Bang Andri sendiri Berarti seperti apa, Bang berarti akan datang untuk persidangan mediasi sendiri Bang? Iya. Bang Andri sendiri bagaimana maksudnya? Keinginannya ingin saat ini mempertahankan untuk mempertahankan atau memang mengikuti dari keinginan Nyai? Sama seperti tadi bilang saya, namanya udah ada anak ya.
apapun kita sebagai laki-laki kalau bisa kita pertahankan, Kita pertahankan. Ya, karena rumah tangga itu kan ya hal yang dibenci Allah sebenarnya pisah gitu Yes. cerai. Tetapi dengan upaya kita sebagai manusia udah melakukan hal yang baik, ya kan, yaitu dengan mediasi. Kalau misalnya bicaranya ternyata nggak ketemu, ya berarti udah takdirnya Allah, jodohnya sampai situ gitu aja kan. Nggak mungkin kita bisa paksain takdir Allah gitu. Karena kan mati dan cerai itu pisah juga sama aja. Oke, Bang. Mas Andri tadi merasa keberatan nggak dengan tuntutan dari pihak Roro yang menginginkan asuh anak dan nafkah per bulan puluhan juta dari pihak saya? Seperti apa tanggapan ke depannya? Ya, oke, saya jawab untuk masalah hak nafkah anak ya. Untuk masalah hak nafkah anak itu sebetulnya kalau dalam hukum itu kan tidak bisa yang namanya dipaksakan. Artinya kalaupun nanti ada tuntutan dari pihak nyai dan kuasa hukumnya meminta sejumlah untuk uang bulanan untuk nafkah anak, ya tentunya nanti akan kita jawab dan sesuai dengan apa yang klien kami sanggupi. Artinya tidak bisa dipaksakan gitu loh. Kami akan meminta kepada majelis hakim agar supaya tidak memaksakan klien kami untuk memberikan sejumlah uang yang diminta oleh nyai. Mas Andri mungkin ada melihat indikasi ada orang yang di belakang Roro sehingga akhirnya melakukan gugatan ke PA Selatan, atau seperti apa melihatnya? Ya kalau udah sampai ada pertanyaan gini berarti kan udah kelihatan. Sebenarnya dalam hal ini kan yang saya bilang tadi, rumah tangga orang tua aja nggak bisa ikut campur kalau bicara udah nikah, udah nggak? Ini kalau sampai tetangga ikut campur itu udah sedikit aneh gitu. Jadi lebih banyak kelihatan mudorot gitu. Harusnya hal begini kan nyai juga nggak perlu menjauhi guru, malah guru yang dijauhin dia tiba-tiba kayak kan udah orang yang nggak ngerti istilah guru aja kadang-kadang nggak mau berkomentar tentang rumah tangga nih, karena rumah tangga kan yang jalin saya berdua sama nyai, enggak. Jadi saat saya istilahnya jadi pilotnya ya saya bawa nih gimana rumah tangganya supaya jadi nih, karena ya kadang-kadang nyai emang kepercayaan sih sebenarnya yang saya bilang kurang terhadap saya juga, saya lihat. Selain ada rumor KDRT, berapa ada orang ketiga juga Kak sehingga akhirnya menggugat cerai? Nah, tentang hal itu menurut tanggapannya seperti apa? Pihak ketiga dari mana nih? Dari Andre dari atau orang ketiga dalam rumah tangga? Ada pihak lain dalam rumah tangga itu tanggapannya seperti apa? Kalau saya kan hampir 24 jam aja, kalau mungkin kalau satu hari 28 jam, sisa 4 jamnya itu mungkin buat saya keluar kayak. Tapi kan ini 24 jam kan selalu lihat, selalu bareng, nggak pernah keluar. Bahkan saya ke rumah ibu saya terakhir tuh yang saya bilang tadi, sampai saya ke rumah ibu saya udah keluar sendiri karena emang ibu saya malam itu harus masuk rumah sakit sebenarnya. Bang, Ya kan? sebulan nggak ketemu anak, udah coba komunikasi, WA, atau telepon? Semua udah saya lakuin yang saya bilang tadi. Karena saya bilang apa? Walaupun istri saya marah seperti apapun, istilahnya anak ini kan butuh kasih sayang, ya nggak, butuh disentuh sama papahnya atau apa gitu kan, pengen dengar suara papahnya atau apa, ya udah saya lakuin semuanya. Saya cari ke apartemen saya, seperti saya bilang tadi kan, ke rumah bolak-balik setiap hari. Berarti bisa dibilang abang di blok dong aksesnya untuk ketemu makanya Sultan. itu kalau untuk masalah aksesnya itu ya betul apa yang dikatakan dari Mbak, bahwa akses untuk bertemu dengan anak itu sangat-sangat sulit. Disitulah kami merasa sangat-sangat keberatan, karena ya bagaimanapun anak itu butuh sosok ayahnya gitu loh. Oke Bang, terima kasih Bang.